Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kasriani SAK MAK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berjumpa di pagi hari ini meskipun melalui daring. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Perkenalkan, saya Wa'ade Santi Nur Amalia selaku moderator pada presentasi kelompok 5 hari ini yang akan membahas tentang modal persekutuan, dan teman-teman saya Reski Ananda Aspar sebagai pemateri pertama, Izatun Nahda sebagai pemateri kedua, saya sendiri sebagai pemateri ketiga, dan teman saya Airin Nahda Masyail sebagai pemateri keempat, Sri Wahyuni sebagai pemateri kelima, dan Herdian sebagai pemateri ke-6. Baik teman-teman, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Aspar, pemateri pertama. Yang pertama itu sifat persekutuan. Persekutuan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama secara komersial dengan tujuan membagi keuntungan bersama. Persekutuan merupakan pengembangan dari usaha perorangan dengan perbedaan utama pada jumlah pemilik modal dan tanggung jawab manajemen yang tidak lagi berada di satu tangan, karena melibatkan lebih dari satu pihak. Persekutuan memerlukan kesepakatan yang jelas mengenai hak, kewajiban, bagian modal, serta pembagian laba rugi di antara para sekutu. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal persekutuan meliputi setoran awal, masuk atau keluarnya sekutu, goodwill dan pembagian laba, likuidasi dan penarikan dana oleh sekutu. Sebagai entitas usaha, persekutuan wajib menyelenggarakan akuntansi yang mencatat kekayaan, kewajiban dan modal secara tertib, serta menyajikan laporan keuangan kepada para sekutu dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu modal awal. Saat persekutuan didirikan, aktivitas keuangan pertama adalah setoran modal awal. Setoran modal dapat berupa uang tunai maupun aktiva lainnya. Jika setoran berupa aktiva selain kas, nilainya harus disepakati bersama dan bila perlu menggunakan jasa penilai independen. Dalam akuntansi persekutuan, aktivitas keuangan di sisi ekuitas dipengaruhi oleh jumlah modal yang disetor, nama aktiva yang terpengaruh, dan elemen aktiva di sisi lain. Semua ini dicatat dalam jurnal persekutuan. Pada ilustrasi 11-1, Persekutuan IRA dan OEMAR pada 1 Januari 2015. Sebagai contoh, IRA menyetor modal sebanyak 40.000 dan OEMAR menyetor modal sebanyak 60.000, sehingga total modal persekutuan menjadi 100.000. Realisasi setoran OEMAR berupa kas 10.000, persediaannya 30.000, tanah 10.000, dan bangunan 50.000. Neraca persekutuan menunjukkan total aktiva dan total modal masing-masing sebanyak 100.000. Dalam neraca tersebut, perbandingan modal kedua menjadi 60% OEMAR dan 40% IRA atau 6/4. Proporsi modal ini dapat menjadi dasar pembagian laba atau rugi persekutuan. Namun, para sekutu dapat menyepakati komposisi yang berasal dari jumlah setoran modal. Yang ketiga, bonus. Posisi keuangan persekutuan OEMAR dan IRA tampaknya normal, mengikuti nilai nominal setoran aktiva dari suatu sekutu. Namun dalam kondisi tertentu, bisa terjadi ada sekutu yang menghendaki proporsi kepemilikan modal yang lebih besar dari nilai setoran aktivanya.
sehingga ada kemungkinan sekutu lain harus rela mengalihkan sebagai modalnya kepada sekutu lain. Apakah sekutu tersebut mendapat bonus atau goodwill tergantung dari kesepakatan para sekutu. Misalkan, kedua sekutu menyepakati proporsi investasi menjadi 50/50, maka sekutu yang investasinya lebih kecil boleh menjadi bonus. Jika Oimer sebagai pemilik modal 60.000 menyetujui proporsi 50/50, maka Oimer dapat mengalihkan sebagai modalnya kepada Ira. Pemberian bonus ini diberikan dalam bentuk pengurangan modal Oimer dan penambahan modal Ira dalam jumlah yang sama, sehingga tidak mengubah total modal persekutuan. Itulah tadi materi pertama yang dipaparkan oleh Reski Ananda Aspar. Selanjutnya kepada pemateri kedua, Izatun Nahda, saya persilahkan. Ilustrasi 11.2. Dalam neraca persekutuan Oimer dan Ira, 1 Januari 2015. Dalam kasus ini, kedua sekutu menyamakan komposisi modal masing-masing 50% berdasarkan persetujuan Ira. Akibatnya, modal Oimer turun Rp10.000 dan modal Ira naik Rp10.000. Neraca setelah penyesuaian menunjukkan modal Oimer dan Ira masing-masing berjumlah Rp50.000 dengan total modal tetap Rp100.000. Perubahan komposisi modal ini tidak mempengaruhi komposisi aktiva dalam neraca. Goodwill. Goodwill adalah aktiva baru yang dicatat persekutuan ketika sekutu menginginkan proporsi modal lebih besar dari nilai nominal setorannya. Namun sekutu lain tidak mau mengurangi modalnya. Berbeda dengan bonus yang hanya memindahkan modal antar sekutu, pemberian goodwill akan menaikkan total aktiva dan total modal persekutuan. Misalnya Oimer, modalnya 60.000 dan Ira modalnya 40.000. Sepakat proporsi 50/50. Tanpa mengurangi modal Oimer, maka persekutuan memberikan goodwill 20.000 kepada Ira sehingga total modal naik menjadi 120.000 dengan komposisi masing-masing 60.000. Goodwill ini dicatat di sisi aktiva sebagai penyeimbang kenaikan modal di sisi ekuitas. Masuknya sekutu baru. Perubahan modal sekutu bisa terjadi bukan hanya karena faktor operasi usaha, tetapi juga karena masuknya sekutu baru atau adanya sekutu yang mengundurkan diri. Masuknya sekutu baru banyak dipengaruhi kesepakatan para sekutu, tidak selalu didasarkan pada jumlah modal tetapi lebih pada contoh-contoh perubahan tren struktur modal. Masuknya sekutu baru juga mempengaruhi pembagian laba kepada masing-masing sekutu dan akuntansi persekutuan. Perubahan jumlah sekutu tidak selalu otomatis diikuti pembubaran sekutu, tetapi pembubaran tersebut mengakibatkan pengunduran diri atau wafatnya sekutu lama dengan sendirinya. Itulah tadi pemateri 2 yang disampaikan oleh Izatun Nahda. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja pada materi ketiga. Misalnya, Tuan Sudi, Tuan Kasim, dan Tuan Alo merupakan dua sekutu yang bergabung dalam persekutuan dengan proporsi 1:1. Pada tanggal 2 Januari 2014, Tuan Kasim sepakat membagi laba rugi dengan proporsi 1:1. Kemudian berubah menjadi proporsi 1:1:1 setelah Tuan Alo masuk dengan menyetor modal tunai sebesar 1.500.000. Para sekutu sepakat membagi laba dengan proporsi tersebut. Selanjutnya pengambilan sekutu. Dalam persekutuan, para sekutu tidak menerima gaji sebagai penyelenggara perusahaan. Namun, mereka bisa melakukan pengambilan atas aset perusahaan terutama kas. Untuk akuntasinya, pengambilan ini dapat diperlakukan sebagai prive atau sebagai penarikan modal. Jika pengambilan dilakukan berupa barang dagangan, maka persekutuan memperlakukannya sebagai piutang dan penjualan. Sementara penarikan modal akan langsung mengurangi modal sekutu dan dicatat dalam laporan perubahan modal. Itulah tadi materi 3 yang saya sampaikan. Selanjutnya materi keempat kepada Airin Nadah Masyail saya persilahkan.
Ketenangan finansial. Data simulasi individu yang memiliki anggaran teratur memiliki cadangan dana lebih besar 3 kali lipat dalam 2 tahun dibanding yang tidak. Contoh pada gambar yang di samping ini. Ketenangan finansial. Data simulasi individu yang memiliki anggaran teratur memiliki cadangan dana lebih besar 3 kali lipat dalam 2 tahun dibanding yang tidak. Contoh pada gambar yang di samping ini. Selanjutnya, jika pengambilan sekutu sebatas nilai wajar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dapat dikategorikan sebagai prive, tetapi jika pengambilan tersebut dalam jumlah besar, maka harus diperlakukan sebagai penarikan modal. Jika terdapat penambahan modal dari pinjaman pihak lain, maka harus dievaluasi kembali perubahannya, karena dapat menimbulkan konsekuensi bonus atau goodwill tergantung kesepakatan para sekutu. Itulah tadi materi keempat yang disampaikan oleh Airin Nada Masyail. Lanjut pada pemateri kelima yang akan disampaikan oleh Sri Wahyuni, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, pembagian laba. Pembagian laba rugi dalam persekutuan dapat didasarkan pada besarnya kontribusi tiap sekutu. Namun, bisa juga mempertimbangkan kemampuan lain seperti akses pasar, kemampuan manajerial, atau hak paten yang dimiliki sekutu. Dalam pembagian laba, sekutu aktif berhak mendapat penyisihan gaji yang diperhitungkan terlebih dahulu sebelum laba dibagi. Hal ini karena sekutu tidak menerima gaji secara periodik seperti karyawan biasa. Misalnya persekutuan Badu dan Cecep dengan proporsi 1:1, di mana Badu mendapat penyisihan gaji 2.500 sebelum pembagian laba bersih. Meskipun laba persekutuan hanya 2.000 dan menderita rugi, Badu tetap mendapat penyisihan gaji 2.500, sehingga modal Badu bertambah Rp2.250. Sementara modal Cecep berkurang karena menanggung kerugian Rp250. Itulah tadi materi kelima yang disampaikan oleh Sri Wahyuni. Selanjutnya materi keenam akan disampaikan oleh Herdian, kepadanya dipersilahkan. Likuidasi persekutuan. Jika para sekutu sepakat membubarkan persekutuan, maka harus ditempuh beberapa langkah berikut. 1. Menyiapkan neraca likuidasi dengan menutup semua akun laba rugi ke rekening modal dan menyajikan semua pos sebesar nilai wajarnya. 2. Mengkonversi aktiva selain kas menjadi kas dengan cara menjual atau menagih piutang. 3. Membayar biaya-biaya likuidasi termasuk biaya hukum dan jasa lainnya. 4. Mengakui keuntungan atau kerugian dari konversi aktiva dan membebankan langsung ke modal sekutu sesuai proporsi pembagian laba rugi. 5. Melunasi utang kepada pihak luar terlebih dahulu, kemudian baru kepada para sekutu. 6. Mendistribusikan sisa kas kepada para sekutu sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing. Laporan likuidasi. Untuk menggambarkan proses likuidasi, perlu dibuat sebuah ikhtisar yang menunjukkan daftar transaksi selama likuidasi sampai dengan pembagian kas yang tersedia. Laporan ini mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas selama proses berlangsung. Jika aktiva persekutuan tidak dapat segera direalisasikan menjadi kas, maka realisasi harus dilakukan secara bertahap. Proses likuidasi bisa berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga perlu dicadangkan sejumlah kas untuk berbagai keperluan yang harus dibayar selama proses tersebut. Masalah yang mungkin timbul dalam likuidasi bertahap adalah kemungkinan adanya sekutu yang tidak likuid. Jika hal ini terjadi, maka sekutu lain harus menanggung kerugiannya, dan perhitungan sisa kas kepada para sekutu
ditentukan berdasarkan skala prioritas distribusi sesuai kesepakatan. Itulah tadi materi ke-6 atau materi terakhir yang disampaikan oleh Herdian. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Kesimpulannya yaitu persekutuan adalah kerjasama usaha dua orang atau lebih untuk membagi keuntungan bersama dengan modal awal berupa uang tunai atau aktiva yang nilainya disepakati bersama. Perbedaan proporsi kepemilikan modal dapat diselesaikan melalui bonus atau mengalihkan modal antar sekutu tanpa mengubah total modal, atau goodwill, menambah aktiva baru sehingga total modal bertambah. Perubahan modal juga bisa terjadi akibat masuknya sekutu baru, mengundurkan diri, atau mengambil aset oleh sekutu yang diperlakukan sebagai prive atau penarikan modal. Pembagian laba rugi tidak hanya berdasarkan setoran modal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi lain seperti keaktifan dan kemampuan manajerial sekutu. Sekutu aktif berhak mendapatkan penyisihan gaji sebelum laba dibagi. Jika persekutuan dibubarkan, likuidasi dilakukan secara tertib dengan mengkonversi aktiva menjadi kas, melunasi utang pihak luar, lalu mendistribusikan sisa kas kepada para sekutu sesuai proporsi kepemilikan modal. Demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang memberi dampak, sekecil apapun itu. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.